Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat-sehat untuk kalian. Kembali lagi di channel Bakmi Beo Official ya. Seperti biasa, kita akan bercerita tentang kisah-kisah horor, legenda atau mitos ya. Sebelum kita berlanjut ke ceritanya, jangan lupa buat like, comment, and subscribe buat ngebantu support agar channel kami terus berkembang dan berbagi cerita horor setiap harinya. Dan jangan lupa juga klik tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean-updatean terbaru tentang cerita horor di channel kami. Kita langsung saja ke ceritanya. Kejadiannya bermula dari seorang pria muda yang masih duduk di bangku SMA kelas 3 ya. Dia masih sekolah deh. Kita sebut saja orang ini si Doni. Waktu itu saat tengah malam, tepatnya malam Jumat, seperti biasa dia menjaga sebuah kafe net gitu kan, atau sering kita sebut sebagai warnet ya. Kalian pasti tahu lah yang namanya warnet itu seperti gimana gitu kan ya. Kalau yang nggak tahu warnet ya kita bilang warung internet gitu kan, tempat kita internetan ya. Kalau kita nggak punya komputer di rumah gitu kan, kita bisa nyewa komputer di warnet-warnet itu gitu kan. Nah, si warnet ini tuh lokasinya berada tepat di seberang rumah aslinya gitu kan. Jadi ya si lokasi warnet itu berseberangan sama rumahnya, gak jauh-jauh amat. Biasanya si Doni ini jaga warnetnya itu gantian gitu kan sama abangnya gitu. Dan si warnetnya ini tuh tutup mentoknya jam 12 malam. Ya mungkin nggak seperti warnet-warnet yang lainnya yang kalian tahu yang kebanyakan bukanya itu 24 jam atau bahkan bisa dibilang non-stop gitu kan, kecuali tutup di hari-hari raya atau hari-hari tertentu aja gitu. Karena ini usaha milik keluarganya si Doni, jadi yang jaganya itu si Doni sama abangnya gitu kan. Jadi ya karena mereka gak terlalu prik-prik banget, jadi abangnya juga punya kesibukan lain, si Doninya juga sekolah, jadi yaudah mereka tuh bergantian jaganya sambil ya udah ngerangkap sama kesibukan mereka masing-masing gitu. Jadi malam itu tuh pas si Doni jaga, kebetulan nih si abangnya itu gak ada. Jadi si Doni ini terpaksa gitu kan harus jaga warnet tanpa ada yang ngegantiin dia gitu. Ya udahlah dia jaga tuh warnetnya sendirian tanpa ditemenin abangnya atau tanpa diganti sama abangnya gitu. Karena mungkin si Doni ini anak sekolahan dan karena kebiasaan dia juga tidurnya cepet karena besoknya harus sekolah gitu, otomatis lah dia harus tidur cepet dan bangun cepet juga buat ke sekolah itu. Jadi baru jam 11 malam tuh dia udah kayak ngerasa ngantuk ya, yang namanya anak sekolah lah biasanya juga jam 9 jam 10 tuh udah harusnya tidur, karena mungkin karena dia udah pemuda itulah, jadi ya jam 11 jam 12 gitu dia baru tidur. Tapi ini jam 11 malam tuh dia kayak udah ngerasa ngantuk gitu. Akhirnya si Doni ini mutusin gitu kan buat nutup tuh warnetnya kan, daripada dia jaga sambil tidur nanti tahu-tahu ada maling gitu, tahu ada orang yang selewatan ngeliat oh itu sih yang jaganya tidur gitu. Entah itu apa yang diambil gitu kan, daripada hal-hal yang nggak diinginkan terjadi. Ya udah akhirnya si Don itu memutuskan buat tutup aja gitulah. Abangnya ini tuh karena jarang tidur di rumah, jadi
dia tuh kayak ya udahlah memfasilitasi warnetnya itu dengan kamar yang nyaman itu kan, jadi kasurnya enak gitu. Ada bantal, ada guling, ada selimut gitu ya kan, ya pokoknya layak gitulah. Udahlah si Doni ini tuh mutusin buat ya udahlah gua tidur di warnet aja gitu kan, toh gak ada salahnya juga gua bermalam di sini, anggap aja gua ngegantiin abang gua yang lagi gak ada di sini gitu kan. Udahlah akhirnya dia ke kamar tuh, dia rebahan di kamarnya. Ketika si Doni lagi rebahan di kasur warnet ini tuh kan, baru banget gitu kan, belum lama dia rebahan itu tuh, tiba-tiba si Doni ini tuh kayak ngedengar suara air ngalir gitu kan. Nah ya mungkin entah itu dari keran atau kocoran itu kan. Ya udahlah akhirnya si Doni ini tuh coba buat ngecek, dia bangun dari posisi enaknya gitu, dari pewek lagi rebahan ya udah seharian itu kan duduk di kursi jagain warnet, gak enak gimana gitu, tapi ya keganggu lah sama suara ini. Udah akhirnya dia mutusin buat bangun, ngecek ke kamar mandi tuh sama si suara itu tuh, dan ternyata si keran airnya terbuka. Dia berpikir, oh mungkin tadi ada orang yang main ke warnet lupa matiin si keran airnya gitu. Singkat cerita, si Doni ini tuh matiin lah si keran airnya itu, dan dia balik lagi gitu kan ke kamarnya. Karena si Doni ini tuh gak terlalu percaya akan hal-hal mistis, jadi dia tuh gak ada berpikiran hal-hal negatif tentang si keran air yang tiba-tiba nyala ini tuh. Jadi ya udahlah, pikirannya tuh kayak udah lempeng cuma air gitu kan. Baliklah lagi dia tuh rebahan lagi. Baru aja gitu kan dia merem, belum ada 10 menit, ini si keran airnya tuh nyala lagi gitu kan. Adalah dia bangun lagi gitu, terus ngecek lagi ke kamar mandi ini, ya udah ternyata ya emang si keran airnya nyala lagi gitu kan. Ya udah dia pun tanpa berpikir panjang juga dia matiin lagi ini si keran airnya. Dia balik lagi ke kamarnya, lalu dia matiin lah lampu ya semua lampunya gitulah, lampu kamar mandi, lampu kamar dia juga, ya maksudnya lampu kamar warnet. Si Doni ini tuh gak bisa tidur gitu kan kalau si lampunya nyala, ya sama kayak gue lah, kalau lampunya nyala tuh kadang bisa tidur kadang enggak. Tapi ketika si Doni ini mau merem lagi, tiba-tiba dia kayak ngedengar suara langkah kaki gitu loh guys, ya kayak tak 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 gitulah. Terus kan si posisi lampunya juga udah dimatiin sama dia, jadi si pandangannya juga ya terbatas gitu kan, ya namanya gelap-gelapan gitu kan. Terus dia tuh ngeliat ke arah pintu kamar gitu. Dia tuh kayak ngeliat, entah berhalusinasi dia gitu, ada sekelebat bayangan orang dengan tubuh yang tinggi dan hitam gitu. Ya kalau masalah hitamnya ya namanya juga tempatnya gelap gitu kan, nggak ada pencahayaan, ya otomatis orang lewat pun pasti gelap kelihatnya gitu. Nah si bayangan ini tuh lari ke arah kamar mandi. Karena si Doni ini gak begitu percaya akan hal-hal mistis ya yang kayak tadi gue bilang, jadi dia ngiranya itu tuh maling gitu kan. Wah bahaya nih, warnet gue kemasukan maling, gue harus kejar nih si maling, kata si Doni. Udah akhirnya dia tuh bergegas gitu kan, buru-buru ngecek orang yang ngelewat tadi tuh, si bayangan hitam tuh. Begitu dia kejar sampai ke depan kamar mandi, dia tuh ngedenger
suara si keran air itu tuh nyala lagi, tapi kali ini dengan suara yang lain gitu kan. Jadi kamar mandi itu udah gelap, si kerannya nyala, ketambah ada bayangan yang tadi, terus kayak dia tuh ngedenger kayak ada suara orang lagi guyur-guyur gitu kan, lagi nyiram-nyiram air gitu. Tanpa basa-basi dan tanpa adanya rasa takut dari diri si Doni ini tuh, dia langsung membuka pintu kamar mandi itu dan dia nyalain si lampunya. Di situ dia kayak gimana ya, terkejut gitu kan, kaget dengan apa yang dia lihat. Dia tuh ngeliat ada sosok seorang pria yang tinggi besar ya, tapi si mukanya itu rata loh gitu. Jadi dia tuh nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada bibirnya gitu kan. Jadi yaudah rata gitu kan. Di dalam kamar mandi ini lagi siram-siram, lagi guyur-guyur kamar mandi. Yang tadinya si Doni ini gak percaya akan hal-hal mistis, karena kejadian ini pun dia pun kayak ngerasa ketakutan ya. Bisa bayangin sendiri lah takutnya kayak gimana gitu kan. Dia berlari keluar warnet menuju rumahnya. Namanya orang panik banget gitu ya. Untung ngajak si rumahnya ini tuh berseberangan sama warnetnya ini tuh. Ya udah dia lari tuh sampai ke depan rumahnya. Akan tetapi karena udah tengah malam, ya udah otomatis kan si orang tuanya si Doni ini juga udah tidur gitu. Ya jam 12 malam siapa sih yang masih bangun gitu kan. Ya, kecuali ya, yang insomnia atau yang suka nonton gitu. Ya udahlah, akhirnya si Doni ini tuh mutusin buat duduklah di kursi yang ada di depan rumahnya itu kan, sambil ngeliatin ke arah warnet. Dia berharap si makhluk yang dia lihat tadi di warnet itu tuh gak ngeliatin dia gitu, gak ngikutin dia gitu. Mudah-mudahan gitu kan yang tadi gua lihat itu gak ngikutin gua gitu. Singkat cerita, dia tuh duduklah di kursi gitu kan ya, dengan kondisi badan yang merinding karena ngelihat sosok yang si pria rata tadi itu merinding, ketambah hujan gerimis lalu angin malam ya, jadilah makin merindingnya gitu dia tuh. Ketika dia lagi duduk di kursi depan rumahnya itu ya, duduk kayak keong gitu kan, kayak kedinginan, merinding, takut gitu kan, malam-malam ya. Kalau bahasa Sundanya itu bisa dibilang ngaring gitu kan di kursi. Si Doni ini tuh ngedenger suara gaduh di atas genteng rumahnya. Karena si Doni penasaran sama suara gaduh di atas gentengnya ya, entah itu kucing atau tikus, ya udahlah dia mutusin buat ngecek di gentengnya itu. Dia jalan tuh ke depan, dia lihat ke atas gentengnya dan ternyata yang dia lihat tuh bukan kucing atau tikus atau apa. Ternyata begitu dia ngelihat ke atas gentengnya, dia dikagetkan lagi dengan sosok perempuan berbaju putih kucel lagi duduk santai di atas genteng gitu kan. Nah, si perempuan ini mukanya dia hancur banget, kayak gak berbentuk lagi, dan banyak banget ngeluarin darah di mukanya sampai ngelumurin semua bajunya gitu. Si Doni ini tuh
pengen banget gitu kan lari, tapi kayak ada yang nahan dia gitu loh. Jadi si badannya itu kayak gak bisa digerakin gitu. Jadi gimana ya perasaannya tuh, dia baru aja ngelihat sosok di warnetnya, terus dia begitu lari ke rumahnya, tambahin lagi dia ngelihat sosok perempuan. Udah panik, makin panik gitu kan. Tapi di sini si Doni itu masih beruntung. Jadi si sosok perempuan yang dia lihat di atas genteng itu tuh tiba-tiba ngilang gitu aja gitu kan. Dan ya akhirnya si Doni pun kayak refleks gitu, bisa gerak lagi, langsung lari ke arah pintu rumahnya. Dan ya plak ngegedor tuh pintu rumahnya dia. Kebayang lah tuh kayak gimana dia ngegedor pintu tengah malam gitu, bangunin orang tuanya gitu kan, dalam keadaan panik, takut, merinding gitu. Si Doni ini tuh gedor pintu kenceng banget sambil teriak ke mamanya, ma buka, ma kayak gitulah. Nah, akhirnya ada lah tuh yang bukain pintunya, ya mamanya gitulah, bukain pintunya. Terus si mamanya ini tuh terheran-heran gitu kan, ngeliat kondisi anaknya yang kayak nangis sesenggukan, bercucuran keringet gitu. Begitu mau nanya si Doni tuh, ya si mamanya ini tuh mau nanya si Doni, tapi si Doninya ini tuh langsung lari itu ke kamarnya, gak ngomong sepatah dua patah kata apapun. Jadi begitu dibukain pintunya, langsung lari ke kamarnya gitu. Karena kejadian ini, mulai besoknya dan seterusnya si Doni ini tuh udah gak berani lagi gitu jaga waret tanpa abangnya gitu. Ya awalnya dia gak percaya sama hal-hal mistis gitu tuh kan. Mungkin dia kapok dan masih takut akan kejadian yang dia alami semalam. Terus kalau abangnya si Doni ini tuh pergi, gak nemenin dia di warnet, dia minta tolonglah ke temennya buat ditemenin gitu ke warnet, yang kebetulan temen dia itu masih tetangga dia. Sampai sekarang si Doni ini tuh masih gak tahu sosok apa yang dia lihat, dan masih heran kenapa dua sosok ini tuh ngewujud nunjukin wujudnya sama si Doni ini. So adakah yang tahu dari kalian sosok apa yang dilihat sama si Doni ini? Ya mungkin segitu aja cerita untuk video kali ini yang bisa gue ceritain buat kalian. Jika kalian ngerasa terhibur dengan cerita-cerita dari gue, jangan lupa buat bantu support dan share ke teman-teman kalian yang suka cerita-cerita horor juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.